anak-anak yang masih muda nggak usah merasa gengsi, karena kalau orang untuk menjadi sukses itu terutama satu, hindari dari gengsi. Nggak perlu gengsi kotor atau mudah. Walaupun petani itu, kalau petaninya sukses, saya kira nggak mungkin kalah dengan orang lain atau dengan pegawai-pegawai negeri. Kawan-kawan, saya memperkenalkan diri. Nama saya Irfan Effendi, alamat Kaliwining, Dadumetan, Kecamatan Randukuti, Kabupaten Jember. Jadi saya mau memperkenalkan apa itu porang, terutama yang dimaksud dengan porang itu adalah tumbuhan yang mudah tumbuh di hutan tropis atau lahan tropis yang berbentuk umbi-umbian. Dulunya awal mula kita budidaya porang ini, kita tergiur dengan harga pasar, bahwasanya kebutuhan porang ini kan sangat banyak untuk pasar luar negeri. Jadi kita tertarik untuk membudidaya. Awalnya kita hanya mencoba-coba, dalam artian mencoba-coba itu tanam ala kadarnya. Setelah itu ternyata prospeknya bagus. Tiap tahun harganya itu ternyata sangat mahal. Makanya kita ke depannya itu membudidayakan porang ini sebesar-besar atau seluas-luasnya. Bahkan menginformasikan ke petani-petani lain, monggo mungkin ada lahan yang terbuka atau ibaratnya lahan yang tumpang sari, bisa ditanami porang. Jadi gini, dulunya kita awalnya mengalami jatuh bangun memang betul, karena kita masih belum tahu cara tanamnya bagaimana. Kita dulu awalnya nanamnya itu pakai bibit cabutan. Jadi kita ambil dari hutan, ibaratnya liar, kita pilih bibit cabutan, kita tanam. Ternyata di situ kita mengalami kegagalan. Dalam artian kegagalan itu hanya beberapa persen yang tumbuh. Jadi tumbuhnya itu tidak bisa maksimal karena kita masih belum paham betul bibit unggul yang ditanam itu bagaimana. Awalnya seperti itu. Kalau tidak salah dulu masih tahun 2004. Karena porang ini sangat menjanjikan sekali dengan kebutuhan pasar dunia yang sangat dibutuhkan, karena ini dengan segi harga sangat jauh dengan tanaman. Jadi kita sangat tertarik sekali dengan porang karena itu satu, mudah perkembangannya, yang kedua dari segi harga. Porang itu memiliki keunggulan, kita cukup nanam satu kali. Dalam artian nanam satu kali itu kita tidak usah setelah panen mau tanam lagi kayak tanaman lain, kayak jagung, padi. Kalau sehabis panen kan nanam lagi, bibit lagi. Kalau porang tidak perlu, tidak usah. Karena porang itu di daunnya ini ada kata. Nah, jadi ini kata ini bisa menjadi tunas baru atau generasi baru. Jadi kita tidak perlu menanam lagi, cukup dari kata ini sudah penyebarannya itu sangat pesat, sangat banyak sekali. Saya kira saya tidak punya pikiran banyak saingan, enggak, karena saya sangat bersyukur sekali karena potensi tanaman porang ini memang sangat dibutuhkan oleh pasar luar negeri. Kalau dulu cuma hanya beberapa negara yang membutuhkan, contohnya kalau dulu itu cuma Jepang dan Cina, tapi kalau untuk tahun sekarang itu merambah ke Eropa. Jadi banyak negara yang sangat membutuhkan tanaman porang ini. Jadi saya tidak ada pikiran merasa tersaingi, malah saya ingin mengembangkan besar-besarnya tanaman porang karena pasar sangat membutuhkan, bukan cuma satu dua negara, bahkan ke Eropa sekarang. Untuk saat ini saya mengembangkan porang ini mulai dari pembibitan, saya juga menyiapkan
terus pengolahan tanah saya juga sudah memaksimalkan, dan hasil panen porang kita itu jualnya kita proses dulu melalui chip atau dikeringkan. Jadi kita tidak langsung kirim ke pabrik. Panen dari hasil kebun kita olah dulu menjadi chip atau dikeringkan dulu. Kita prosesnya seperti itu karena lebih maksimal dengan harga. Langkah pertama untuk menanam porang itu terutama kita harus mengawali atau mengidentifikasi bibit yang benar-benar bagus. Dalam artian sukses tidaknya itu petani porang itu salah satu terutama itu kita lihat dari bibit. Makanya kita jangan sampai salah. Terus yang kedua dari pengolahan lahan. Jadi kita bisa cari tempat lahan yang bagus untuk pertumbuhan porang, jangan asal-asal pilih lahan, karena porang ini mintanya di lahan yang ada naungannya kalau untuk dataran rendah. Untuk khusus pegunungan, dataran tinggi walaupun tanpa naungan bagus pertumbuhannya. Tanam porang itu yang sangat bagus diawali mulai bulan 10, 11, 12 akhir sampai bulan 1. Jadi kalau kita sudah menyiapkan bibit bagus, pertama lahannya bagus, namanya itu sesuai dengan bulan, setelah itu cara pemupukannya itu cukup pakai pupuk organik. Jadi setelah porang ditanam kayak gini, kita sebutkan saja sudah pupuk organik sesuai dengan kebutuhan. Untuk pemasaran saat ini tidak perlu ragu lagi bagi petani yang mau nanam, karena porang ini tiap tahun kebutuhan pasar luar negeri itu kurang. Kenapa? Kalau dulu kita hanya beberapa negara pengirimannya itu beberapa negara, tapi kalau sekarang sampai merambah ke Eropa. Jadi tidak usah khawatir takut nggak laku, enggak. Ini karena kebutuhannya sekarang meningkat karena porang ini dijadikan bahan makanan. Jadi harapannya dari saya pribadi buat petani-petani, monggo mungkin ada lahan yang kosong yang ada naungannya, khususnya ada naungannya, nggak usah ragu untuk menanam porang. Jadi saya sarankan kalau ingin lebih tahu lebih dalam, koordinasi hubungi saya di sini, nanti ada nomor teleponnya, bisa kontak untuk sharing untuk berbagi ini. Jangan jangan merasa kecil hati, kita perlu mencoba untuk anak-anak yang masih muda nggak usah merasa gengsi, karena kalau orang untuk menjadi sukses itu terutama satu, hindari dari gengsi. Nggak perlu gengsi kotor atau mudah. Walaupun petani itu kalau petaninya sukses, saya kira nggak mungkin kalah dengan orang lain atau dengan pegawai negeri, karena saya kira petani itu untuk jenis porang ini lebih sukses daripada dengan pegawai-pegawai kalau memang taninya itu maksimal. Dalam artian maksimal kita tekuni, nggak usah gengsi, dari hasil budidaya porang ini lebih dari cukup, saya kira seperti itu. Jadi buat teman-teman mungkin mau sharing, monggo saya persilakan. Kebetulan rumah saya ada di Rambi Puji, Kecamatan Rambi Puji, Desa Kaliwining, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Untuk usaha saya pengolahan chip kering itu ada bertempat di Kecamatan Jenggawah, Desa Kemuning, Kabupaten Jember. Kalau untuk lahan tanaman saya menyebar di mana-mana. Kebetulan ini yang di lahan ini ada di sekitar rumah saya, ada di Desa Kaliwining. Jangan takut untuk mencoba dan mencoba terus, karena kegagalan awal dari kecil. Terima kasih telah menonton video Lensa. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.